Ibu absen dulu ya. Ibu panggil namanya satu-satu ya. Anak buat sini dulu mana? Ibu. Oh siapa jadi 5? Di 5. Oke, Ibu panggil namanya satu-satu ya. Ibu. Lionel. Ada Bu. Delima Raya. Ada Bu. Arganta. Ada Bu. Veranita. Ada Bu. Febriana. Ada Bu. Oke, hadir semua. Ada yuk. Ya, kita awali dengan doa pembuka yang bertugas. Doa pembuka ini hari sekaligus bawa lagu. Nyanyi pun kita. Ayo, Vera. Apa lagunya? Hari puasa bahagia. Ayo. Di sini nak, di sini nak. Kita nyanyi dulu. Hari ini 1, 2 ya. Hari ini sudah bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus yang satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dan dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, silakan dulu. Kasih dulu tepuk jempol untuk si Vera. Tepuk jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. 2 jempol. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, Ibu mau tanya. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Doa. Ya, perjamuan malam terakhir atau doa syukur dalam Gereja. Doa syukur dalam gereja. Siapa yang masih ingat apa itu kaitannya perjamuan malam terakhir dengan doa syukur dalam gereja? Siapa yang melakukan perjamuan malam terakhir? Dengan siapa? Yesus dengan para muridnya. Iya, Yesus dengan para muridnya melakukan perjamuan malam terakhir yang hingga saat ini masih kita ulangi, yaitu dalam perayaan Ekaristi. Tapi dengan kata lain, Ekaristi itu awal mulanya adalah perjamuan malam terakhir. Ekaristi itu kita melakukan kesalahan-kesalahan, ya kan? Kalian melakukan nggak kesalahan-kesalahan itu? Enggak Bu. Kita melakukan kesalahan sehingga nanti diharapkan setelah kegiatan pembelajaran ini kalian anak-anak kelas 4 ini, anak-anak Katolik ini mampu atau bisa mengikuti perayaan Ekaristi dengan sikap-sikap yang tepat dan sikap-sikap sebagaimana yang seharusnya. Nah, Ekaristi. Siapa di sini yang sering mengikuti perayaan Ekaristi? Semuanya sering. Setiap hari Minggu? Setiap hari Minggu? Enggak kan? Karena kita di stasi jadi kadang datang pastor, kadang tidak juga. Tapi kalau datang pastor kita pasti ikut. Nah, bagaimana sikap kita ketika mengikuti
dan lain sebagainya. Nah, di sini kita mau nonton. Siapa yang mau nonton? Saya mau nonton yuk. Siap. Hai semuanya, apa kabar? Luar biasa ya tentunya. Perkenalkan, nama saya Romo. Hari ini Romo akan menjelaskan tentang Ekaristi. Ada yang tahu Ekaristi itu apa? Nah, untuk lebih tahu, dengarkan penjelasan Romo berikut ya. Ekaristi artinya yang biasa tidak kenal dengan Tuhan adalah tatanan Yesus yang digunakan untuk mengenal perjamuan akhir Yesus bersama para murid. Ekaristi itu puncak kehidupan umat Katolik dan juga menjadi ucapan rasa syukur dan penyembahan istimewa oleh umat beriman. Yesus berpesan bahwa kita umat Katolik wajib untuk mengikuti perjamuan Ekaristi sebagai obat hilang yang menyembuhkan penuh serta mengalirkan cinta kasih Allah ke dalam hati. Nah, itu tadi penjelasan Romo tentang Ekaristi. Ekaristi merupakan puncak kehidupan umat Katolik. Jadi kita sebagai umat Katolik wajib mengikuti Ekaristi. Untuk mengikuti Ekaristi, kita perlu mempersiapkan diri dengan baik agar dapat mengikuti dan menghayati Ekaristi itu, dan kita dapat bersatu dalam Tuhan. Tapi kadang-kadang Romo sedih, soalnya Romo sering melihat kalian sering gak fokus misa, sehingga hal itu selain mengganggu ketenangan umat, dapat juga mengganggu fokus misalnya kalian. Seperti contohnya berikut. Nah, waktu mau misa di dalam gereja pakai kaos oblong, terus celananya juga pendek. Nah, yang paling parah itu ada yang tidur waktu misa berlangsung. Wah, kalau mau gimana ya? Lagi tidur itu, tidur malah dari sendiri kan ya. Aduh, yang diikutin jadi. Nah, anak-anak zaman sekarang sikapnya. Nah, itulah yang harus kita lakukan untuk mengikuti Ekaristi dengan baik, dan kita mendapat manfaat dari Ekaristi tersebut. Anak-anak semua yang terkasih, mulai sekarang, mari kita mempersiapkan diri kita dengan baik untuk mengikuti misa, selalu bersikap dengan penuh rasa syukur dan dengan karya, dan semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin. Sudah semua menyimak videonya tadi kan? Masih ingat apa isinya? Apa itu? Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika
Pakai baju belum? Yang salah ini, berarti nggak usah pakai kata tidak. Memakai baju yang tidak sopan, yang salah. Harus dibedakan yang salah sama yang apa ya, Nam? Yang benar. Yang salah. Cepat. Oh, kenapa jam? Siapa yang bagus tulisan ini? Ibu. Ada yang bagus lagi sekarang. Tulis sekarang. Tulis. Bagus bikin yang benar. Yang benarnya bagaimana? Pakai baju yang rapi. Pakai baju yang rapi. Bagian baju tulis ibu. Boleh. Baru kau ya bang. Yang lain akan kamu jelek di tulisannya. Nah, jangan kita bikin kalau yang salah lagi. Tentang apa kemarin? Tentang Perjamuan malam terakhir. Malam terakhir. Sudah? Ya bu. Sudah selesai kelompoknya? Kerja kelompoknya? Sudah bu. Oke, baik. Sekarang setelah kalian mengerjakan LKPD itu dan mencari bukan kitab sucinya ini. Ini kitab sucinya dibuka. Nah, sudah. Matius 26 ayat 26 sampai 30. Sampai 32. Sudah. Sekarang kalian di dalam kelompokmu menyepakati penyajian dari hasil diskusi kalian. Sudah? Ardenta? Sepakati dengan kelompok Ardenta siapa yang bertugas membacakan jawabannya. Begitu juga dengan kelompok 2. Ayo sepakati cepat. Dan ibu panggil kelompok berapa duluan yang maju. Sudah kalian sepakati kan bagaimana penyajiannya ke depan, pembagian tugasnya, siapa yang membacakan dan siapa nanti yang memberi komentar terhadap kelompok yang lain. Sekarang kita mulai dari kelompok siapa yang mau duluan? Oke, kelompok 1 silakan maju. Tiga-tiganya maju. Nanti kelompok 2 siap-siap memberi komentar ya. Kita dalam mengikuti acara itu, bukanlah kesalahan yang sering dilakukan umat saat mengikuti perayaan Karisti dan bagaimana mestinya. Yang salah, memakai pakaian tidak sopan. Benarnya pakai baju yang rapi. Yang salah mengobrol saat misa. Yang benar jangan mengobrol. Bu, kami sama bu, cuma beda kalimat. Oh iya. Nanti ya. Yang salah selfie di gereja. Dilarang selfie di gereja. Yang salah telat ke gereja. Anak-anak jangan telat ke gereja. Bu, ada juga kesalahan lain bu. Melabun bu saat bisa. Iya, oke. Tunggu ya. Nanti ya, tunggu siap dulu mereka ya. Berdoa. Apa tadi ulang? Pera? Tidur di gereja sambil Tidur. ngorok. Sambil ngorok. Sebaiknya berdoa. Oke. Kita tadi dari mana yang pertama? Pertama ada kesalahan yang lain. Kesalahan yang lain apa itu? Melamun saat misa. Oke, melabur nggak cukup tadi kolomnya ya. Berarti di antara yang 5 itu masih ada yang lain yaitu melamun. Apa lagi? Ada lagi komentar ya? Jawaban sama beda kalimat. Oke, jawaban sama, beda kalimat. Oke, nanti Ardenta nanti komentarnya disampaikan setelah kelompok 2 ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kita ke kelompok 2. 1. Sikap dalam mengikuti Karisti. Senyum, model senyum. Karena kesalahan-kesalahannya sering dilakukan umat saat mengikuti perayaan Karisti dan bagaimana mestinya. Maka jangan ngobrol. Salah.
Tidur di waktu benar. Kalau selfie saat bisa, salah. Tidak bermain HP saat bisa, benar. Tidur saat bisa, salah. Tidak tidur saat bisa. Sudah selesai? Bagaimana kelompok 1, ada komentar? Sama Bu. Semua jawabannya sama? Bu. Oke, semua jawabannya sama tetapi dengan kalimat yang berbeda. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2. Oke, tadi kan sudah kalian sajikan hasil diskusi kalian. Juga sudah saling mengomentari antar kelompok dan jawaban kalian semua bagus dan benar adanya sesuai dengan video yang tadi sudah kita tonton. Jadi sekarang silakan di LKPD kalian itu beri tanda centang. Tanda benar. Beri tanda benar semua ya. Yang benar kan? Ya, iya, kan benar semua tadi. Oke, selanjutnya Ibu mau kalian mengerjakan tugas mandiri, yaitu refleksi. Ini dikerjakan sendiri-sendiri, meskipun tetap duduk di dalam kelompok masing-masing. Ayo silakan. Ini LKPD-nya Ibu ambil ya. Apa ini? Oke, berdua belum. Cepat-cepat. Sudah saya ingin tanya sekali. Yang ada lagi. Sudah? Sekarang silakan LKPD 4-nya, lembar refleksinya silakan dikumpulkan jadi satu. Ya, satu kelompok, satu orang yang ke depan. Silakan antar ke depan. Sudah nak? Oke. Sekarang Ibu akan bagikan asesmen terakhir. Asesmen terakhir. Silakan dikerjakan. Pertanyaannya pilihan ganda. Pertanyaannya pilihan ganda. Silakan beri tanda centang pada jawaban yang benar. Di situ aja dong, Bu. Tulis nama, lalu beri tanda centang pada jawaban yang benar. Silakan dikerjakan. Pelajaran kita sudah selesai sampai di sini, tapi ada beberapa hal yang mau Ibu tegaskan tentang berkaitan dengan terlibat aktif dalam mengikuti perayaan Ekaristi. Kalian, anak-anak kelas 4 ini sudah komunik atau belum? Aku udah, Bu. Ada yang sudah, ada yang belum. Oke. Meskipun belum menerima hosti atau belum menerima komunik, tetapi kita semua bisa ikut terlibat aktif dalam perayaan Ekaristi. Dan ketika kita terlibat aktif dalam perayaan Ekaristi, kita juga harus menunjukkan sikap-sikap yang seharusnya. Ya kan? Sikap-sikap dan tindakan yang pantas ketika mengikuti perayaan Ekaristi. Yang pertama
Berpakaianlah yang rapi dan sopan. Jangan kau pakai celana pendek, pakai kaos oblong, pakai baju UKMC lah. Kalau sudah kelas 4 kan sudah beranjak remaja kan, jadi harus menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Baru yang ketiga apa lagi? Jangan berbicara di dalam gereja, jangan ngobrol dengan temanmu, ya kan? Selain itu tidak baik untukmu, tetapi juga tidak baik untuk kawanmu dan yang lain. Muka belakang, kanan kiri semua terganggu apabila kamu berbicara. Lalu apa lagi? Berikutnya, tidak berselfie. jangan tidak perlu selfie dalam gereja ya. Foto-foto, update status, happy Sunday, selamat hari Minggu guys. Itu perlu nggak? Nah, kalau sepulang gereja atau sebelum gereja boleh, tetapi ketika dalam gereja tidak usah lagi pegang HP-nya, tidak usah lagi dipegang gereja. Kalau perlu tinggalkan dulu. Yang dibawa ke gereja apa? Puji syukur. Ada lagi apa lagi? Dan tidak boleh juga tidur Di gereja. Jangan sampai ngorok-ngorok, apalagi sampai nyender ke pundak orang lain. Itu memalukan. Harusnya sikapnya bagaimana dalam gereja? Diam, sopan. Harus fokus pada firman Tuhan. Tuhan yang Tuhan sampaikan dan juga pada doanya. Oke, baik. Itu yang perlu kalian ingat ya. Jadi sekarang Ibu mau bertanya sama kalian, apakah melalui setelah pelajaran hari ini kalian semua sudah menyadari kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam MRC? Sudah? Sudah. Apakah kalian juga sering melakukan kesalahan yang sama? Pernah, tapi tidak sering ya. Kalau bisa sesudah pelajaran ini jangan lagi diulang. Ya, apakah kamu terdorong untuk menghindari melakukan kesalahan-kesalahan itu? Ya, terdorong dan termotivasi.